Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja. Agak sedikit bolong-bolong ya upload video yang mestinya tiap malam karena saya harus ngurusin rumah yang mau saya tempati gitu. Jadi agak sedikit terbengkalai, tetapi tetap sebisa saya akan terus berikan video atau hidangan keilmuan untuk Anda semuanya. Baik, sebelum kita mulai materi keren atau sharing-sharing keren yang akan membuka kesadaran kamu, saya ingin informasikan dan sekaligus mengajak teman-teman semuanya untuk menghadiri seminar yang saya adakan pada tanggal 10 Desember, tepatnya nanti di Jakarta di Hotel Asle. Ya, jadi segera daftarkan diri kamu karena di sana akan ada banyak banget program ulang bawah sadar. Membuka kesadaran pasti dengan keilmuannya, kemudian juga ada terapi luka batin ataupun terapi mental block, dan juga ada program install ulang bawah sadar, magnet uang, magnet cinta. Komplit deh di sana, kita bisa sharing bahkan di sana ya. Segera daftarkan diri kamu dan untuk pendaftarannya hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor. Kemudian yang kedua, untuk kelas online eksklusif lunas hutang dengan pertemuan 6 kali pertemuan lunas hutang. Bismillah, kita adakan materinya juga komplit di sana, 6 kali pertemuan dan bonus bimbingan sampai akhir Desember. Manfaatkan kesempatan ini, segera daftarkan diri kamu. Kemudian juga untuk yang kelas luka batin atau terapi luka batin ya, healing ya, seminar luka batin juga saya adakan pada tanggal yang akan nanti diinfokan oleh admin. Jadi segera daftarkan diri kamu. Baik teman-teman, Bapak Ibu sekalian, abang kakak yang mendengarkan saya saat ini, kita sharing, kita ngobrol ringan ya. Banyak orang yang selalu mengatakan ingin cari uang. Kata cari itu sebenarnya belum tepat dan sangat tidak tepat untuk kita gunakan, lebih-lebih tentang rezeki. Karena rezeki itu tidak perlu dicari karena itu bagian dari janji Allah. Bukan dicari ya. Sebentar, pikirannya agak dilowkan sebentar. Jadi dengarkan dulu karena kalau kamu sepihak mendengarkannya bisa terbantahkan nih. Jadi jangan mencari uang, menjemput rezeki yang benar. Karena mencari itu identik dengan sesuatu yang hilang. Sejak kapan rezekimu hilang? Karena rezeki tidak ada yang tertukar. Rezeki sudah tertakar, kan seperti itu ya. Jadi kalimat atau kata itu akan mempengaruhi situasi dan kondisi. Oke, mempengaruhi perasaan pastinya. Baik, ada 3 hal yang itu janji pastinya Allah. Jodoh, rezeki, maut. Oke, jangan dicari. Kalau duit dicari sama kita ya, tapi mati tidak dicari. Masa cari mati, kan enggak. Kemudian jodoh juga kenapa harus dicari gitu. Yang tepat itu adalah menjemput Bapak Ibu, teman-teman semuanya, yang tepat adalah menjemput. Nah, 3 hal ini bukan rahasia karena sudah pasti hadir dan sudah pasti ada dalam kehidupan kita. Pasti kita miliki ini. Jodoh pasti akan datang jika sudah pas waktunya. Maut pun akan hadir jika memang sudah menepati atau sudah datang waktunya untuk kita tepati janjinya. Kemudian yang ketiga adalah rezeki. Itu pun sudah pasti ada. Jadi bukan dicari, sekali lagi dijemput. Catat baik-baik. Karena kata mempengaruhi perasaan dan perasaan mempengaruhi situasi dan kondisi. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan juga, yang menjadi rahasia adalah waktunya kapan itu terjadi. Oke. Kapan waktu dari 3 hal yang tadi katanya disebut rahasia, menurut saya bukan rahasia. Kapan waktu itu terjadi, itu yang menjadi misteri. Bisa cepat, bisa lambat. Tapi lebih tepatnya saya bisa mudah datang, bisa sulit untuk datang ke dalam kehidupan kita. Nah, begini, ngomong-ngomong tentang doa, ngomong-ngomong tentang rezeki, coba simak baik-baik yang ingin saya jelaskan ini ya. Saya pernah mendengar, bahkan saya pernah mengalami, dan saya pernah punya teman yang mengalami hal yang sama.
Rezeki kalau sudah mau datang, datang aja dia. Bahkan kadang-kadang ketika kita tidur pun rezeki datang. Saya juga punya saudara yang ceritanya cukup unik. Beliau bekerja di pasar yang jual beli emas lah istilahnya ya. Nah, abang saya tersebut dengan bisnis tersebut, ada satu hari dia pengen istirahat di rumah. Satu hari, satu momentum, satu ketika dia tidur di rumah, tidak bekerja maksudnya. Lalu ada orang yang telepon, dia sedang tidur. Ada orang yang telepon sedang ingin jual emas. Otomatis ketika jual emas dapat untung dong, kan begitu. Nah, untung ini yang saya maksud rezeki. Ditelepon berkali-kali sementara orang yang bisnis emas dan untuk membeli emas yang ingin dijual oleh orang tersebut itu banyak sebenarnya yang ingin membeli. Gitu. Tapi kenapa harus ke abang saya yang saya ceritakan ini? Ditelepon berkali-kali sampai pada akhirnya diangkat. Ada apa? Ternyata dia mau jual emas. Kesimpulannya, lagi tidur aja, kalau sudah rezeki mau datang ya datang aja. Itu contoh pertama. Contoh kedua, ada cerita sederhana. Saya sedang bangun rumah, saya sedang butuh tukang karena kekurangan tukang. Yang saya telepon tukangnya pun tidur sebenarnya. Ditelepon bolak-balik, tidur. Pada akhirnya diangkat juga. Setelah itu saya bilang saya butuh tukang cat. Artinya di sana orang tidur pun kalau sudah rezeki mau datang, ya datang aja. Gitu. Itu contoh sederhana dan itu realita terjadi. Saya sambil senyum-senyum menyampaikan ini karena ini pembelajaran asik banget yang sebenarnya aha banget dan ini ilmu banget. Oke. Nah, dari situ saya belajar bahwa ternyata rezeki itu kalau sudah mau datang ya datang aja. Begitu juga rezeki itu kalau sudah mau keluar ya keluar aja. Gitu kan. Nah, dari situ kita bisa tarik kesimpulan bahwa kata mencari itu kurang tepat. Rezeki itu bisa datang pada orang-orang yang benar-benar Allah ridhoi. Ya. Kita diberikan rezeki itu bukan karena kita baik, tetapi karena memang Allah sayang sama kita. Allah memberikan sesuai apa yang diinginkannya. Artinya Allah sayang sama kita. Selain itu, perlu juga kita ketahui, semakin kita memperbaiki diri, maka rezeki itu semakin mungkin dan semakin pasti datang ke dalam kehidupan kita. Dipermudah. Karena yang pikirannya tidak baik sekalipun Allah tetap berikan rezeki. Nah, cuman nominalnya yang mungkin kita tidak tahu. Untuk itu adalah sebuah ilmu, ya, ilmu afirmasi, ilmu self talk, mengucapkan nominal yang diinginkan, bla 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 bla. Itu secara keilmuan. Tapi kalau saya mau menjelaskan secara spiritual terkait tentang hukum doa, mungkin lebih baiknya kamu fokus untuk memperbaiki diri saja, teman-teman. Semakin kamu menata hatimu, semakin kamu memperbaiki hatimu, itu bukan berarti kamu akan diabaikan oleh Allah. Justru rezeki itu akan berlimpah ruah datang ke dalam kehidupan kamu, datang kepada kamu. Karena sebab engkau secara tidak langsung, kamu secara tidak langsung dengan membenahi diri, itu kamu melayakkan dan menyiapkan diri terhadap datangnya keberlimpahan, datangnya rezeki. Saya coba urut menjelaskannya. Rezeki itu seperti apa datangnya? Tadi saya sudah jelaskan. Kemudian bagaimana rezeki datang, kemudian rezeki itu apa, terus bagaimana menyikapi rezeki. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan, pokok permasalahan kebanyakan orang adalah merasa rezeki datang karena dirinya. Itu permasalahan sebenarnya. Karena sebenarnya rezeki datang itu karena sebab Allah ridho. Nah, bagaimana caranya agar Allah ridho kepada kita? Tentunya dengan memperbaiki diri, membenahi pola pikir, hati, dan perbuatan. Semakin kita fokus memperbaiki pola pikir, ucapan, rasa, tindakan kita, maka semakin baik pula semua yang ada di sekitar kita, termasuk rezeki kita. Karena tadi, rezeki datang itu karena Allah ridho memberikan rezeki kepada kita. Pertanyaan lanjutannya, bagaimana agar Allah ridho? Ya jelas, kamu ridho dulu terhadap apa yang sudah Allah berikan. Ya, sekali lagi saya ulangi,
Kalau ingin mendapatkan ridhonya Allah, maka ridho dulu terhadap pemberian Allah. Karena ridho dari Allah adalah cikal bakal hidup kita dibahagiakan oleh Allah. Semakin jelas di sini teman-teman. Jadi pokok permasalahannya karena kita belum layak, belum pantas, belum siap menerima yang kita inginkan. Ini sejatinya ya, bicara hati, bicara bawah sadar. Karena secara pikiran sadar itu bisa seketika kita ciptakan dalam artian begini. Seketika saja kita mengucapkan, saya layak kok, saya pantas kok, saya siap kok menerima keajaiban. Tapi maaf sekali lagi, yang dibaca oleh alam semesta itu tidak semata-mata tentang ucapan saja. Yang dibaca oleh alam semesta yang terkoneksi pada ilahi, pada Allah adalah hatimu. Nah, hati ini yang sebenarnya bermasalah ya. Kalau kita dalam kesulitan itu sebenarnya bermasalah hatinya. Kalau ada yang menjawab, misalkan saya bicara seperti ini lalu ada yang menjawab, bukankah afirmasi bagian dari keilmuannya Gus? Ya betul, dan tidak sedikit juga orang yang berhasil karena memperbaiki afirmasinya. Nanti kita akan ketemu celahnya di sana ya. Tetapi begitu juga sebaliknya, betapa banyak orang yang sudah berafirmasi, sudah mengamalkan sesuatu, beribu-ribu bahkan amalannya dan berkali-kali pula. Tetapi hidupnya masih begini-begini aja. Itu sebenarnya di mana letak permasalahannya? Ya jelas, permasalahannya ada di hatinya. Nah, di hati ini yang kadang-kadang tidak terbaca. Ini mampu dibaca kesalahannya karena dia faham ilmunya. Kalau kita paham ilmunya, semuanya akan terbaca. Celah yang saya maksud adalah hati. Oke, karena ucapan itu tidak mungkin semudah itu terkabulkan, melainkan karena rasa atau feel atau hati itu sendiri. Nah, kalau kamu menemukan ada Gus orang yang mengatakan langsung terjadi, mengatakan langsung terjadi. Bukan di kata-katanya sebenarnya. Yang memperkuat atau dorongan tarikan itu adalah hatinya. Feel, rasa. Perhatikan baik-baik, putar ulang video ini jika kamu belum paham. Kalau sudah paham, segera praktekkan, perbaiki semuanya. Semoga bermanfaat teman-teman ya. Sebelum saya tutup teman-teman, sekali lagi saya mengajak kamu untuk menghadiri seminar yang saya adakan. Lebih daripada online pastinya, yang akan menggugah kesadaranmu dan memancing keajaiban itu datang, menggali potensi di dalam diri. Terima kasih. Untuk informasinya silakan langsung hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor, nomor admin, atau klik link yang ada di deskripsi. Saya Bagus Baraja, si fakir ilmu dan lemah dalam pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.